Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Majelis Ta'lim At-Tahiriyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tak hentinya memanjatkan puja dan puji sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang terus Allah karuniakan kepada kita. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Harapan kita semua tergolong pengikut baginda yang insyaallah mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kaji kita terkait bagaimana interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Di dua pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang Al-Quran dan bagaimana gambaran sejarah Al-Quran dari mulai diturunkan di zaman Rasulullah hingga dibukukan dan sampai kepada kita. Kemudian kita kaji juga pada bulan yang lalu hal-hal yang terkait dengan nama-nama dan sifat dari Al-Quran yang mana menggambarkan kepada kita apa yang menjadi tujuan dan fungsi yang harus kita jalankan Al-Quran dengannya. Pertemuan hari ini adalah bagian dari kita membahas bentuk interaksi kita yang pertama dengan Al-Quran. Setelah tahu apa fungsi Quran, maka bagaimana kita mengawali hubungan kita dengan Al-Quran? Tentunya kewajiban pertama dalam wujud interaksi kita dengan Quran adalah mengimani Al-Quranul Karim. Jadi Quran itu perlu diimani. Kita semua tahu arti iman secara bahasa artinya percaya. Kalau iman diartikan dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti dikatakan Imam Ali, al-iman qaulun bil lisan wa tasdiqu bil janan wal amalu bil arkan. Iman itu ketika engkau mengucapkan dengan lisanmu, membenarkan dengan hatimu, dan membuktikannya dengan amal perbuatan. Jadi tentunya tidak mungkin kita tuntut orang dalam hal ini berapa banyak dia baca Quran, bacanya bagaimana. Gak mungkin kita harapkan seorang itu mengamalkan Quran dan mengimplementasikannya kalau bentuk hal yang paling dasar adalah meyakini dan mengimani Quran itu belum tumbuh. Nah, maka dari itu kita melihat salah satu keberhasilan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dalam mendidik para sahabat menjadi para ahlul Quran. Ini bisa kita lihat dari pengakuan para sahabat Rasulullah. Ketika mereka mengatakan utinal iman qabla an nu'tiya bil Quran. Kami sudah digiring dulu, kata para sahabat, untuk mengimani Quran itu sebelum kami dicekoki dengan isi-isi ajarannya.
Jadi kalau orang tiba-tiba disampaikan Al-Baqarah isinya ini, Ali Imran isinya ini, kerjakan ini, tanpa ada fondasi keimanan yang kuat, maka kalaupun mungkin sebagian mengamalkan, itu hanya sekedar lepas tanggung jawab saja. Nah, sebenarnya bentuk kewajiban mengimani Al-Quran ini Allah tegaskan di akhir surah Al-Baqarah. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Amanar Rasul bima unzila ilaihi, para rasul itu beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhan mereka. Jadi Nabi sebelum menyampaikan Quran, Isa sebelum menyampaikan Injil, Musa sebelum menyampaikan Taurat, terlebih dahulu beriman dulu. Gak mungkin tanpa ada beriman. Ya, kita saja kalau disuruh mengajarkan sesuatu yang kita tak yakin. Nah, misalnya seorang muslim yang taat disuruh ngajar IPA, isinya bahwasanya ya manusia itu menurut teori Darwin dari monyet. Kira-kira bagaimana kita ngajarkan itu? Kita sendiri tak yakin dengan apa yang kita ajarkan. Maka sebelum seorang itu tentunya menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan kepada pihak lainnya, terlebih dahulu para nabi ditekankan oleh Allah, amanar Rasul. Para nabi itu dah beriman. Bahkan tentunya dalam hal ini kita lihat kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Orang-orang yang beriman juga beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab sucinya, kepada rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bagaimana tanggung jawab dan kewajiban beriman kepada Allah ini menjadi landasan. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika kita membahas dan membicarakan konteks bagaimana kita sebagai umat Al-Quran beriman kepada Al-Quran. Nah, di sini ada 4 poin yang tentunya perlu untuk kita pahami. Sebagai umat Quran, apa yang sebenarnya wajib kita imani tentang Quran ini? Yang menjadi pembuka dan bisa saya katakan bentuk interaksi pertama ini, inilah yang menentukan berikutnya dalam hubungan kita dengan Quran. Siapa tak kenal Snok Hugronye, ya, sampai dia pura-pura masuk Islam, berhaji, ganti nama lagi, Abdul Ghaffar, tinggal di Mekah 2 tahun lagi. Tapi ketika kajiannya terhadap Al-Quran, hafalannya terhadap ayat-ayat Al-Quran itu tak dilandasi atas dasar keimanan, sama sekali tidak menjadi bahan membuatnya dapat hidayah. Jadi seakan-akan itu sekedar sekumpulan pengetahuan tentang Quran yang dia punya untuk dia jalankan misinya. Dia sebagai mata-mata, ya sudah, ini tambahan informasi. Tapi yakin nggak dia akan kebenaran itu? Nah, di sini juga lah kita melihat beberapa problem yang terjadi tengah-tengah umat Islam. Kalau orang, sebagai contoh, sarjana Quran lah dia, atau dia termasuk orang yang belajar ilmu agama sampai dapat gelar di bidang itu, tak tutup kemungkinan, bahkan sering kita melihat kasus bukan 1-2 orang, tapi banyak juga, ya, sampai lahir anekdot, makin belajar sama Tuhan, makin udah merasa dekat kali sama Tuhan, katanya. Sampai orang Hindu pun panggil Tuhannya Om, katanya.
Iya kan? Nah, banyak juga orang-orang ini saking udah belajar Quran begitu lama, ya, akhirnya apa? Tidak lagi mengagungkan Allah dan Quran sebagaimana semestinya. Nah, ini yang tentunya kita khawatirkan. Demikian itu. Nah, apa saja iman kita kepada Al-Quran? Bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menurunkan kitab suci. Dan diturunkannya kitab suci bukan hanya Quran, tapi kitab-kitab sebelumnya itu murni adalah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah. Makanya beriman kepada Allah tak lengkap kalau tak beriman kepada kitab suci yang Allah turunkan. Itu konsekuensinya. Gak mungkin kita beriman kepada ada kitab suci kalau gak beriman kepada Allah yang menurunkan kitab suci. Kan begitu. Maka kita melihat ini dasar Allah menurunkan kitab suci. Dan kitab suci itu wujud rahmat Allah. Taha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Taha, kami tak turunkan Quran untuk membuatmu sengsara. Jadi kitab suci itu wujud rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau kita imani Quran ini, bikin payah aja nih Quran ini turun. Banyak kali pun aturan-aturan main ini, banyak kali pun yang haram-haram. Dari awal kita sudah menganggap Quran itu beban. Bagaimana ini menjadi awal yang kurang tepat dalam membangun hubungan yang lebih dekat dengan Al-Quran. Jamaah rahimakumullah. Karenanya Islam mengajarkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dari aturan-aturan Allah, perintah dan larangan Allah, kita sebagai umat yang mengimani Al-Quran ini jangan pernah kita anggap isi Quran itu merenggut kebebasan kita. Jangan pernah kita menganggap isi Quran merenggut kebebasan kita. Kenapa? Tapi supaya ringan, apapun aturan main dalam Al-Quran itu, hendaklah kita meyakini itu adalah jaminan keselamatan kita. Bapak Ibu, pernah nggak orang mau beli kereta atau beli mobil, dia pesan, saya beli kereta yang nggak ada remnya lah. Ada enggak? Kenapa? Kalau orang berpikirnya, rem ini untuk apa ada? Ini kan merenggut kebebasan saya untuk balap. Gara-gara ada rem, jadi berhenti laju. Kalau orang menganggap adanya rem yang menghentikan laju kendaraan bermotor itu adalah batasan kebebasan dia, maka dia menolak rem. Tapi tidak ada yang beli kendaraan bermotor kecuali dia pastikan remnya belum. Kenapa? Karena nggak kita anggap rem itu pembatas gerak kita, tapi justru penjamin keselamatan kita. Kalau ada Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, orang sedang bersepeda atau touring naik ke bukit, tiba-tiba ada jalan di situ, dibuat tanda sana, jangan Anda masuk jalan ini, di ujungnya ada jurang. Kira-kira ada nggak orang yang baca peringatan itu kemudian memaki yang nulis? Entah apapun kutus tulis ini, ganggu orang aja. Nah, kalau dia misalnya menolak peringatan tersebut dan tetap melaju ke sana, apa yang terjadi? Masuk jurang, celaka. Nah, jadi esensinya Quran itu diturunkan adalah untuk memberikan kebahagiaan, untuk memberikan jaminan keselamatan, dan kita ketika mengimani Quran, kita imani turunnya Quran dalam wujud rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata kunci pertama, mengimani Al-Quran. Yang kedua, kalau kita lihat bagaimana mengimani Al-Quran ini tidak lengkap kalau kita tak imani juga kitab-kitab sebelum Al-Quran.
mendustakan salah satu kitab itu sama artinya kita mendustakan kitab-kitab yang lain. Karena Allah nggak beda-bedakan, ya, la nufarriqu baina ahadim min rusul. Kami nggak beda-bedakan antara satu rasul dengan satu nabi. Konsekuensinya apa? Kitab suci yang dibawa Musa yang dibedakan juga dengan kitab suci yang dibawa Isa. Walaupun kita melihat jumlah kitab suci yang Allah turunkan lebih banyak yang tak disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Kalau kita merujuk kepada beberapa riwayat-riwayat yang ada, asar yang ada, termasuk riwayat Israiliyat yang kata Nabi, jangan kau dustakan semua, jangan juga kau benarkan semua, ya. Selama nggak ada bertentangan dengan Quran, ya jangan imani, jangan juga kau dustakan. Nah, di situ digambarkan bagaimana kitab-kitab itu baik dalam bentuk kitab atau suhuf diturunkan dalam jumlah yang begitu banyak kepada para anbiya yang kita kenal sebagiannya dan sebagian lain kita juga bahkan tak mengenalinya. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga, apa yang perlu kita imani dalam Al-Quran? Kita perlu mengimani bahwasanya semua informasi dalam Al-Quran adalah hak. Dan semua hukum dalam Al-Quran adalah adil. Itu bagian keimanan. Makanya salah satu yang diajarkan pada kita begitu kita selesai khatam apa? Kita sampaikan, kita baca. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Ini juga bagian dari ayat Al-Quran. Sempurnalah kata-kata Tuhanmu yang benar dan adil. Benar ini berkaitan dengan semua informasi yang Allah sampaikan dalam Quran. Mau informasi masa lalu, mau informasi masa sekarang, mau informasi masa depan, semuanya benar. Makanya di sini mendustakan salah satu berita yang disampaikan dalam Al-Quran dengan redaksi yang jelas, ini bahkan bisa jatuh kepada kufur terhadap Quran. Makanya dulu pernah ada gara-gara satu disertasi yang ditulis oleh seseorang, ya, gelarnya dicabut oleh Al-Azhar Mesir, bahkan Azhar gak ngaku dia sebagai alumni. Itu seorang yang ketahuan berikutnya, dia adalah seorang Syiah, namanya Muhammad Ahmad Khalafullah. Muhammad Ahmad Khalafullah, dia tulis disertasi judulnya Al-Fannul Qasasi fil Quran, seni bercerita dalam Al-Quran. Salah satu teori yang sangat beracun yang dia kemukakan dan banyak kemudian justru disambut orang-orang liberal itu apa? Dia bilang cerita-cerita dalam Al-Quran itu tak mesti kita artikan dalam bentuk kebenaran. Itu mungkin aja dongeng. Ketika cerita Adam sama iblis, ya nggak mesti harus ada katanya. Nah, ini kalau dibalikkan kepada tanggung jawab kita beriman kepada Quran, kalau udah kita bukalah pintu, ruang, boleh mendustakan apa yang disampaikan Quran. Bahkan kita namakan itu sebagai dongeng kah, cerita yang nggak berdasarkan. Ini kan sangat berbahaya sekali. Jadi apa yang perlu kita imani? Yang ketiga, semua informasi dan berita yang Allah Subhanahu wa taala informasikan di dalam Al-Quran adalah sebuah kebenaran. Bukan hanya itu, semua hukum yang Allah Subhanahu wa taala tampilkan dalam Quran adalah keadilan. Nah, jadi bagian dari beriman pada Quran. Berapa banyak orang tanpa dia sadar ngomong begini dia. Hukum potong tangan tuh hukum barbar. Misalnya, ya, ini seakan-akan kita dibawa ke abad
primitif dan lain sebagainya. Banyak orang-orang tanpa sadar mengomentari aturan hukum. Ya, ketika ada ayat cerita di dalam Al-Quran tentang masalah iddah, wah, berkata pula lah aktivis gender dan lain sebagainya. Wah, ini Quran ya, ini sangat diskriminatif terhadap kaum perempuan dan tak adil ini. Masa perempuan ada iddah, laki-laki nggak ada iddahnya? Ini orang ketika tidak punya dasar ilmu, kemudian dengan entengnya mendustakan, atau bukan hanya mendustakan informasi dan berita dengan mengatakan ini tak benar, tapi juga menganggap aturan hukum Al-Quran itu tidak adil. Ini bagian dari bentuk bagaimana kita menentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kita lihat termasuk bagian dari beriman kepada Al-Quran ini apa? Melaksanakan semua aturan hukum yang tidak dinasakh dalam Al-Quran. Gak ada alasan orang tak mengamalkan ketentuan hukum dalam Al-Quran. Jadi kalau dia mengatakan, oh saya beriman, tapi aturannya gak dilaksanakan, ini adalah wujud dan bentuk dari satu ya kelalaian. Ya, semua hukum yang belum dinasakh, kecuali aturan itu memang sudah dibatalkan dalam Quran. Nah, tentunya berkata tentang satu hukum sudah dibatalkan dalam Al-Quran pun membutuhkan bukti dan dalil. Kalau enggak, nanti tiap orang mengatakan, enggak, ayat ini enggak berlaku lagi nih semuanya. Sudah tidak relevan. Sudah tidak relevan lagi dan lain sebagainya. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi ini kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tuntut kepada kita untuk mengimani Al-Quran. Dan kalau kita melihat ya, cara kita sebagai hamba terhadap Al-Quran pun, bagaimana cara kita mengimani Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran pun, ini ada juga bentuknya. Dulu pernah dalam sejarah peradaban Islam ada satu fitnah yang cukup besar terjadi di tengah-tengah umat Islam. Peristiwa itu terjadi di zaman hampir 3 khalifah. Ya, Al-Amin, Al-Ma'mun, ya, satu lagi 3 anak Harun Ar-Rasyid. Ketika khalifah-khalifah ini justru kemudian berhasil didekati oleh para tokoh-tokoh dari sekte Mu'tazilah, dipengaruhi cara mereka berpikir, cara mereka berinteraksi dengan Quran, sampai muncullah satu fitnah yang dikenal dalam sejarah dengan fitnah khalqil Quran. Kekacauan gara-gara isu Quran itu makhluk atau enggak? Quran itu qadim atau hadis? Quran itu baru atau lama? Padahal ini isu sebenarnya tidak ada manfaat praktis membahas itu. Tapi ketika itu karena Mu'tazilah meyakini Quran itu bentuknya adalah kata-kata. Kata-kata itu makhluk, diciptakan. Ya, maka mereka mengartikan Quran itu makhluk. Dan semua ulama-ulama mazhab ahli sunnah yang sebelumnya menganggap Quran itu ya qadim, sebagaimana Allah qadim. Karena Quran adalah perkataan Allah, maka Quran pun qadim. Yang tak sependapat dengan Mu'tazilah, semuanya pun tidak bisa berkelit dari pusaran fitnah tadi. Apa yang terjadi? Satu persatu, ya, apalagi dia yang pejabat, apa pendapatnya? Quran ini makhluk atau enggak? Kalau salah jawab, ya, habis dia. Sampai beberapa ulama
yang cukup masyhur dan terkenal akhirnya memilih untuk bertakwil. Ketika ditanya kepada Imam Bukhari yang hidup juga di zaman itu, Imam Bukhari, apa pandanganmu? Apakah Quran makhluk atau ghairu makhluk? Imam Bukhari berkelit dengan menjawab, qauluna bil Quran makhluk. Perkataan kita sebagai hamba membaca Quran makhluk. Tapi dia tidak menjawab Quran itu sendiri makhluk atau enggak. Dia menghindar. Kenapa? Kalau menjawab tak sesuai dengan selera penguasa ketika itu, tak jarang sebagian besar juga dimasukkan ke dalam penjara. Nah, ini isu yang berkaitan erat dengan masalah apa? Keimanan. Coba bayangkan, ulama yang hidup di zaman itu termasuk di antara Imam Ahmad bin Hambal. Ini termasuk dikatakan dialah yang membandel, nggak mau negosiasi atau dalam pengertian membalelo dengan mengatakan Quran itu makhluk, sampai kemudian dia pun dipenjara. Masanya hampir ya kurang lebih sekitaran ya belasan bulan ya maaf hampir berapa tahun, sekitar 6 atau 7 tahun ya di penjara hanya gara-gara tidak mau mengatakan Quran itu makhluk. Jadi ini salah satu isu bahwasanya apa? Masalah beriman kepada Quran itu landasan terhadap segala bentuk-bentuk interaksi kita berikutnya. Kalau landasan keimanan terhadap Quran pun belum duduk, gimana dengan cara kita membacanya, cara kita memahaminya, cara kita mengamalkannya, cara kita menjadikan Quran sebagai syifa, ya. Nah, ini semua kan bagian dari interaksi-interaksi kita terhadap Al-Quran. Saya katakan tadi, ada beberapa cara yang tentunya dapat kita lakukan dalam konteks bagaimana kita ini mengimani Al-Quran. Pertama, tentunya dengan memahami dan meyakini ya bahwa Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala datangnya. Allah jadikan Quran sebagai petunjuk. Dan ini tentunya yang biasa kita lakukan. Yang kedua, mengakui kitab-kitab yang turun sebelum Quran ini juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mempercayai Quran adalah kitab suci terakhir. Nah, ini penting sekali. Bagian dari keimanan kita terhadap Al-Quran. Setelah Al-Quran turun, tak terhitung Bapak Ibu berapa banyak aliran-aliran sempalan yang masuk dalam Islam. Pertama ngaku hanya sebagai ya bagian dari umat Nabi Muhammad. Lambat laun mengatakan ada nabi terakhir, ya, ada kitab suci setelah Al-Quran. Kita lihat misalnya ada sekte yang sengaja dibentuk Inggris ketika menjajah semenanjung India. Ini kan dulu kalau tak pecah lah India, Pakistan, Bangladesh, ini wilayah Islam paling besar ini. Ya. India, Pakistan, Bangladesh itu kalau bersatu dulu tak pecah antara India yang Hindu dan India Islam yang namanya kemudian Pakistan, inilah negara paling besar dengan jumlah penduduk paling banyak. Nah, Inggris ketika itu untuk mengurangi semangat jihad dari para mujahidin di India, dibentuklah aliran sempalan namanya Ahmadiyah. Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Dibuat di kota Lahore. Ya. Nah, salah satu tafsiran Ahmadiyah ini terhadap Al-Quran dulu apa? Ayat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ahmad Qadian menyatakan
haram memerangi Inggris karena Inggris adalah ulil amri katanya. Coba bayangkan. Ya. Makanya dalam ajaran Ahmadiyah itu tak ada syariat jihad. Karena memang sejak awal lahir aliran ini memang dibentuk oleh penjajah. Sehingga bagaimana ada bagian dari ajaran Al-Quran ini jangan sampai melahirkan dorongan untuk membela agama Allah. Kita lihat lagi di beberapa negara Arab, khususnya ini berkembang di wilayah negeri Syam, Suriah, Lebanon, Jordan, bahkan wilayah Palestina yang terjajah saat ini. Itu dulu sebelum lahir Israel, udah dibuat dulu aliran sempalan pertama namanya aliran Babiyah dan Bahaiyah, agama Bahai. Sekarang dianggap itu terpisah dari Islam. Tapi ya sama seperti Ahmadiyah. Ahmadiyah itu Mirza Ghulam Ahmad mengaku, aku juga punya kitab suci, dan dia menafsirkan pengertian Nabi sebagai penutup para nabi, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Khatam bukan diartikan sebagai penutup, tapi khatam diartikan stempel. Nabi stempel, tapi tetap ada yang datang setelahnya. Itu ditafsirkan dan dianggap tulisannya kitab Tazkirah. Itulah yang kemudian dipegang oleh orang Ahmadiyah sebagai kitab suci terakhir, mereka katakan. Menggantikan Quran. Hal sama juga ada pada Babiyah, Bahaiyah. Jadi hampir semua sekte-sekte sempalan ini semua ada masalah pada sisi aspek keimanannya terhadap Quran, karena mereka nggak meyakini Quran itu sebagai kitab suci terakhir. Ada lagi kemudian kitab datang setelah Al-Quran. Dan ini tentunya sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita melihat hal ini dapat berkembang, ya. Jamaah rahimakumullah. Jadi saya katakan tadi, salah satu hal yang paling ditanamkan Rasulullah pertama-tama sebelum mengajarkan yang lain kepada para sahabat adalah menanamkan keimanan, iman pada Quran. Utinal iman qabla an nu'tiya bil Quran. Kami diberikan keimanan dulu sebelum kami diberikan Al-Quran. Makanya metode Nabi mengajar para sahabat dulu bagaimana Bapak Ibu? Dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi kalau mengajarkan Quran itu mengajarkan pada kami 10 ayat. Walaupun ayat itu turun, tapi ketika dalam tataran ingin diajarkan, dipahamkan, dan diamalkan, walaupun ayat dah turun, tidak langsung digenjot semuanya harus dikuasai, tidak. 10 ayat. Kata Abdul bin Mas'ud. Hafal dulu 10 ayat. Udah hafal. Pahami dulu 10 ayat. Amalkan dulu 10 ayat. Setelah diamalkan, dikasih materi berikutnya. Maka inilah yang dikatakan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, ketika beliau mengatakan, kami generasi yang dikatakan payah, lama menghafal Quran, tapi cepat dalam mengamalkannya. Akan datang generasi setelah kami, katanya, orang yang cepat hafal Quran, namun lambat mengamalkan. Kita sekarang sebulan bisa target berapa? Ada sekarang metode-metode yang cepat, 1 hari 1 juz. Begitu siap, nggak tahu lagi dia, udah lupa. Ya, jadi terkadang metode-metode mau cepat ini, ya mungkin praktis bagi sebagian orang, tapi tidak akan memberikan dampak dan pengaruh yang cukup dalam kejiwaan
orang yang dididik dengan Al-Quran. Maka kalau dikatakan tadi, untuk apalah harus 10 ayat 10 ayat. Jadi ditanamkan terlebih dahulu mekanismenya, keimanan pada 10 ayat tadi. Apa isi pesan? Seperti dikatakan Abdullah bin Mas'ud, kalau kau dengar ada ayat Al-Quran diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, kata Abdullah bin Mas'ud, maka diam dan simaklah betul-betul. Karena setelah panggilan itu pasti ada perintah yang mendatangkan kebaikan untukmu, atau pasti ada larangan yang akan menyelamatkanmu dari banyak masalah kemudian. Jadi ini kan berawal dari keimanan. Kalau kita menganggap ya, sekarang aja walaupun di tiap acara banyak dibuka dengan baca Quran dulu. Ya, karena aspek kita anggap Qurannya itu. Ya, akhirnya seperti dari sisi sikap yang menggambarkan bagaimana kita mengagungkan apa yang dibacakan tadi, terkesan biasa-biasa saja. Dari sisi kalau kita melihat ya, ketika keimanan kita terhadap Al-Quran belum dalam kadar sebagaimana yang seharusnya, bahkan ketika ayat itu dibacakan memang ada orang bertakbir, tapi takbir lebih mengarah pada indahnya suara, bukan kepada agungnya pesan yang disampaikan. Begitu dibilang Allahu Akbar, apa salah? Enggak. Tapi seharusnya ya, jangan sampai indahnya suara justru menjadi penghalang dan pengalih fokus kita dari betapa besar dan agungnya pesan yang sebenarnya Allah sampaikan di balik ayat-ayat yang disampaikan tersebut. Ini bagian dari aspek keimanan. Nah, jamaah rahimakumullah, maka dari itu kalau kita perhatikan, memang zaman sekarang umat ini tak pernah kekurangan penghafal Quran. Kita sekarang banyak. Kalau di Mesir tuh supir-supir taksi pun hafal Quran itu. Orang-orang jualan, bahkan petani pun banyak hafal Quran. Di negara Mauritania, di kota Singkit, itu anak kalau udah 7 tahun tak hafal Quran 30 juz, itu aib bagi orang tuanya. Artinya apa? Tapi belum tentu juga bagaimana semangatnya mereka menghafal Quran tadi. Ini kan menggambarkan tingkat keyakinan yang besar juga. Tingkat keyakinan yang besar terhadap Al-Quran. Jadi mengimani Quran, berapa besar berkah yang bisa dibawa Quran untuk orang yang menjaganya. Itu menjadi motivasi juga. Ya. Kalau ulama-ulama dulu rata-rata 10 tahun hafal Quran, kemudian baru belajar ilmu-ilmu lain. Ya, ilmu-ilmu lain baru dimulai kajiannya itu setelah hafal Quran. Ini maknanya apa? Bukan sekedar kebiasaan, tapi dalam alam bawah sadar orang tua dan anak tersebut, inilah jadi pintu pembuka kebaikan dalam segala hal. Sekarang kalau dikatakan universitas ITB pun, UI pun, ya IPB pun nerima lewat jalur tahfiz, ini nggak aneh lagi, karena udah terbukti juga kalau hafal ayat pun dia kuat, apalagi sekedar hafal-hafal nama saraf. Itu kan, ya kalau bagian kedokteran itu kan paling berat itu saraf itu, berapa banyak saraf itu. Kalau Quran pun tak hafal dia, apalagi cuma hafal-hafal saraf itu, kalau gitu kan. Jadi ada keyakinan, dan itu perlu tuh kita imani. Perlu kita imani sehingga motivasi kita untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran itu memang menjadi lebih kuat. Ya, jadi Bapak Ibu, ini hal yang bisa kita
gambarkan tentang interaksi pertama kita dengan Al-Quran. Quran sebagai pedoman, Quran sebagai kalam ilahi yang tujuannya adalah rahmat dan membawa kebahagiaan bagi kita. Quran sebagai kitab suci terakhir, termasuk Quran kita imani sebagai mukjizat, penyembuh. Apapun bentuk-bentuk interaksi kita dengan Quran berikutnya yang akan kita bahas, itu nggak ada apa-apanya kalau nggak dilandasi dengan keimanan. Dia baca misalnya, tahu dia, oh Quran ini bisa jadi penyembuh. Nabi kalau sakit-sakit bagian tubuhnya baca Al-Fatihah sambil diembus. Kalau dia buat, tapi tanpa ada landasan keimanan, Quran ini bisa membawa syifa. Kira-kira berefek nggak? Enggak. Capek dia bilangnya, nggak ada pun. Nggak betul kata Ustadz tuh katanya, kan? Tapi keimanan ini yang menambahkan, ya, sehingga kita menyadari betul apa yang kita lakukan memang bukan sesuatu yang tidak memiliki landasan keyakinan dan keimanan yang kuat. Ini pengantar untuk jumpa kita di pagi hari yang berbahagia ini. Kita buka diskusi dan kesempatan untuk tanya jawab pada Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang mau berkomentar atau ingin mempertajam di bagian-bagian tertentu, dipersilahkan dengan segala hormat. Silakan. Mana Tuan? Silakan Tuan. Ya. Tadi Ustaz ada menyampaikan bahwa Imam Bukhari itu ada mentakwil daripada Quran itu adalah makhluk. Kemudian saya mau tanya, mengapa bisa takwilnya seperti itu kalau dilihat dari sudut keilmuan, bukan dari sudut karena takut di Yang kedua, bagaimana cara kita memahami proses Al-Quran itu yang awalnya dia qadim atau kalamullah bisa menjadi sebuah kitab atau makhluk dilihat dari sudut pandang Imam Bukhari tadi. Ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tentunya akhlak kita kepada para ulama-ulama kita ini tetap dalam kapasitas kita memahami, berhusnudzan kepada mereka. Apa yang mereka lakukan tentunya berangkat dari dasar pertimbangan dan keilmuan. Kita tahu betul di masa itu banyak ulama-ulama yang ketika bahkan masuk dalam konteks salah jawab, ini bukan hanya masuk penjara tapi bahkan dibunuh. Nah, tentunya Imam Bukhari bisa dikatakan beliau sebagai ahli hadis ini kan juga tidak langsung berada di pusaran konflik. Pusaran konflik yang paling dekat siapa? Yang tinggal di Baghdad. Karena disitulah bisa dikatakan puncak pusat pemerintahan ketika itu. Jadi sering sekali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada seorang ulama, ya, ini kan bukan hanya datang dari penguasa, tapi datang juga dari jemaah yang bingung. Ya, si fulan bilangnya gini, kayak mana nih? Ustaz, kayak mana gini? Imam, kayak mana gini? Syekh, kan begitu. Nah, apa yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari tadi, kalau dari sisi akidah nggak salah. Qauluna bil Quran makhluk. Karena Imam Bukhari cerita konteksnya bukan Quran sebagai perkataan Allah, tapi beliau berkata ucapan kita ketika membaca Al-Quran, karena ucapan makhluk ya makhluk kan gitu. Nah, beliau tentunya menghindar ketika ditanya tadi, kenapa nggak kau ceritakan tentang Quran ini makhluk atau enggak? Karena memang secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah orang pun tahu sebenarnya itu salah. Hal itu salah. Tapi mungkin ada pertimbangan. Kalau beliau sampaikan langsung, ada hal-hal karena yang dikisahkan tentang bagaimana Imam Ahmad bin Hambal itu dipenjara hingga beberapa tahun
Saat di penjara, Imam Ahmad didatangi oleh beberapa ulama lain di zamannya. Udahlah Imam Ahmad, kau masuk penjara ini kan muridmu tak bisa belajar. Kalau kau di luar kan kau bisa sampaikan ilmu. Udah kau bilang aja lah apa yang kira-kira ada istilahnya celah. Kita tak katakan Quran itu makhluk, tapi sekedar ya ini menggunakan kata-kata yang ambigu. Tapi apa ketika itu disampaikan Imam Ahmad kepada temannya yang datang? Beliau katakan, "Idza kana hadza idza hakadza kana qauluk faqad istarah." Kalau begitulah jika begitulah simpelnya cara kau memandang, ya kau merasa aman. Karena Imam Ahmad ketika itu memandang kalau aku pun ngomong Quran itu makhluk, seakan-akan gak tersisa lagi orang yang menentang. Makanya dianggap aku orang terakhir nih. Sekeras apapun aku dapat, aku harus katakan enggak. Tapi mungkin konteks Imam Bukhari yang tak tinggal di Baghdad berbeda dengan Imam Ahmad yang ketika itu memang tinggal di Baghdad, langsung di pusaran konflik. Sehingga bisa kita katakan tadi apa yang ya menjadi pertimbangan beliau, yang jelas ketika dia katakan kepada muridnya, qauluna bil Quran, makhluk, perkataan kita membaca Quran itu ya, makhluk. Karena ucapan kita pun bukan baca Quran aja, semua ucapan kita makhluk karena kita memang makhluk, kan begitu. Tapi Quran sendiri ini kan kalamullah. Ketika Allah mensifati dirinya mutakallim, Allah kaunuhu mutakalliman, sifat Allah al-kalam. Sifat Allah semuanya sifat qadim. Gak mungkin sifat hadis, kan begitu. Kalau kita katakan itu sifatnya hadis, berarti awalnya Allah tak cakap, kemudian baru bisa cakap, kan begitu. Ini kan bertentangan tentunya. Jadi ini yang digambarkan pada kita. Namun yang perlu kita ambil sebagai pembelajaran apa? Ya, tak jarang Bapak Ibu, aliran-aliran yang sesat ini, cara dia berkembang tuh gimana? Dia kuasai penguasa, dia kuasai ring satu kekuasaan, dipaksanya aliran dia supaya jadi aliran yang resmi. Dan itu banyak. Berapa banyak ini? Sampai lembaga negara, BPIP ini. Tapi penafsiran sesatnya itu pula jadi penafsiran resmi. Kan begitu. Berarti dia kan orang liberal, ingin jadikan tafsiran dia terhadap Pancasila itulah tafsiran yang paling betul. Jadi ini juga harus kita pahami bahwasanya begitulah, penting ada balance nih, keseimbangan. Karena selalu ya artinya kelompok-kelompok yang menganggap dari sisi argumen mereka tak kuat, perlu menguatkannya lewat palu kekuasaan. Demikian. Silakan. Ustaz. Ya. Karena perubahan nilai yang kita katakan. Ya. Dulu kita itu mendengarkan Al-Quran lewat MTQ. Itu memang terpusat di satu tempat. Ya. Tapi di negara-negara ini memang tujuannya mau mendengar Al-Quran. Ya. Tapi sekarang ada perubahan nilai, dibikinlah ada setan-setan untuk menghidupkan ekonomi UMKM. Sehingga fokus masyarakat kita pun kita di dalam ustaz-ustaz ini tak fokus lagi mendengarkan Al-Quran, tapi keliling lah, makan di setar-setar. Ini apakah bentuknya gimana? Ini apakah berkahan? Atau bentuk apa yang mohon ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, memang segala sesuatu sekarang tak bisa dipisahkan dari nilai ekonomis, ya gitu kan. Buat acara besar, dari mana sponsornya? Itu kan kadang-kadang masuklah. Tapi harus kita pahami, ya, apa perintah Allah Subhanahu wa taala.
wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka diam, dengarkan, simak supaya kau dapat rahmat. Justru kebanyakan orang-orang yang suka buat ribut, orang-orang yang suka buat bagaimana suasana agar Quran itu tidak lagi memberikan efek maksimal kepada para pendengar, itu bagian strategi musuh, strategi orang kafir. Al-Quran mengabadikan cerita Abu Jahal kepada teman-temannya. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u lihadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Berkatalah orang-orang kafir sesama mereka, kalian jangan baca Quran. Kalaupun ada dorongan kuat kali pengen dengar Quran itu, buat ribut, buat gaduh, buat hal-hal yang bisa memalingkan orang dari fokus pada Quran, supaya kau bisa mengalahkan daya tarik Quran itu. Jadi artinya kalau mau jualan ya apa, perlu juga lah. Bukan artinya kita anti jualan, gitu kan? Tapi misalnya kalau lagi diperdengarkan, ya misalnya gak usah jual-jualan gitu kan? Tapi begitu selesai, buka jualan. Kalau enggak, nanti tempat MTQ pun berubah jadi pasar malam semua. Kan begitu. Lebih fokus orang jualannya apa, gitu kan? Padahal yang diharapkan kan syiar Quran itu yang diperdengarkan. Nanti jangankan yang pengunjung, koriknya pun tak fokus juga dia. Belum lagi wangi aromanya itu kan, sampai ke panggung pula kan, dan sebagainya. Jadi ini perlu kita pahami. Ya, satu sisi bukan artinya kita menolak dalam hal orang mau meramikan, yang namanya pengunjung kan perlu makan juga, perlu akomodasi. Tapi diatur bagaimana kemudian, ya supaya meluruskan niat juga yang datang. Jangan niatnya datang lebih kepada ya cari makanannya di situ, bukan artinya untuk menggemakan tilawatil Quran tadi. Jadi saya katakan justru strategi yang membuat orang itu teralihkan dari Quran itu strategi Abu Jahal itu. Jangan gara-gara ini kita kadang-kadang termakan juga cara Abu Jahal lewat cara yang tidak langsung, karena kita dialihkan kemudian kepada mana yang seharusnya menjadi prioritas. Demikian. Ya. Silakan. Ya, silakan. Bagian begini pasti. Silakan lupa dokter ini. Silakan Pak. Ya. Iya. Silakan. Ya, silakan. Begini. Dalam surat Al-Fatihah ayat 79 ayat Ya. bunyinya itu kembali ke mushaf. Kalau Quran itu sendiri kan memang kalam seperti Ya. tapi bunyinya di situ dalam kembalinya ke mushaf. Jadi dalam hal ini tentunya kalau dikatakan mushaf Al-Quran itu makhluk, ada soal. Baik. Jamaah rahimakumullah. Kalau yang kita maksud dengan Al-Quran adalah dari Al-Quran itu adalah mushafnya, ya mushaf Quran memang bukan qadim, itu hadis baru. Ya, bahkan ketika Quran ditulis di atas tulang, di atas daun, di atas batu, itu bukan qadim, kan? Itu kan baru ada kemudian. Apalagi kalau diartikan mushaf dalam bentuk kertas, dalam bentuk digital, atau apapun dan sebagainya. Ya. Namun
di sini yang perlu untuk kita pahami, apa yang tadi dijadikan sebagai dalil bahwasanya la yamassuhu illal mutahharun. Ini sebenarnya ayat yang kalau kita lihat konteksnya itu justru bukan bercerita tentang mushaf. Itu bercerita tentang Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Dan kata mutahharun beda redaksinya dengan mutatahhirun. Mutatahhirun orang yang bersuci. Tapi mutahharun lebih kuat dan lebih condong ditafsirkan dengan malaikat. Karena mutahharun artinya yang disucikan. Bukan mereka yang mensucikan diri, Allah yang sucikan mereka. Karena malaikat diciptakan tanpa nafsu yang mengotori mereka. Nah, tetapi bukan berarti ketika kita artikan ayat ini bukan cerita tentang mushaf, boleh pegang mushaf tanpa Quran, tanpa wudu, tanpa suci, tidak. Karena dalil dilarangnya menyentuh mushaf atau membaca Quran dalam kondisi tak suci itu adalah hadis Rasulullah SAW. Ketika Nabi melepaskan beberapa sahabat untuk berdakwah, Nabi wasiatkan, wa an la yamassal Quran illa tahir. Janganlah seorang menyentuh Al-Quran kecuali dia dalam kondisi suci. Jadi ini kan makna pengertian la yamassul mutahharun, kalau kita artikan itu maksudnya adalah Quran mushaf, itu tak didukung oleh konteks ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Yang lebih banyak justru condong kita artikan posisi Quran di Lauhil Mahfuz. Ya, innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun. Kitab maknun itu apa? Lauhil Mahfuz. La yamassul mutahharun. Artinya apa? Ketika Quran di Lauhil Mahfuz, jangankan pihak lain, malaikat saja yang suci tak bisa nyentuh. Jibril baru bisa tahu apa Quran tadi setelah Allah yang mewahyukan kepadanya. Allah berikan kepadanya, sampaikan kepada Muhammad. Jadi itu konteksnya bukan diartikan. Tapi kalau dalam konteks pertanyaan tadi, apakah ini mushaf ini adalah qadim atau hadis? Ya, jawaban kita hadis. Baru itu. Bukan qadim dalam pengertian yang qadim adalah kalam Allah, Quran di Lauhil Mahfuz itu. Ya, tapi setelah Al-Quran ini sudah ditulis, ya, dibukukan, apakah dalam bentuk format digital, dalam bentuk kertas. Nah, ini mushaf itu sendiri tulisannya, keberadaannya di situ itu yang namanya. Tapi Quran dari sisi bacaannya ya tetap qadim. Bacaannya tetap qadim, tapi perantara bacaan itu disajikan di atas kertas yaitu hadis. Itu ya. Demikian. Ya. Ya, silakan, enggak masalah. Kalau fi Ya. Kalau fi Lauhil Mahfuz itu fi itu kan menunjukkan tempat. Ya. Jadi Al-Quran itu di Lauhil Mahfuz. Jadi kan ada pertanyaan lagi, kalau dia menunjukkan tempat, kodimnya bagaimana? Ya. Kata fi ini kan bisa dikatakan harfu jar, menunjukkan zorf, makan, ya, tempat, lokasi keberadaan. Ketika tadi digambarkan Quran, tempat dasarnya di mana? Di Lauhil Mahfuz. Quran dengan bacaannya itulah di sana. Itulah kata Allah yang qadim. Ya. Ketika Quran ini
diturunkan kepada umat manusia. Lantas kemudian Quran pun ditulis dari semenjak awal di atas batu, di atas pelepah, ya. Pada esensi Qurannya itu Quran qadim. Mau dimanapun dia kan Quran yang ada di kita itu juga Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Dari sisi bacaannya, pesan maknanya sama aja. Hanya saja ketika Quran yang qadim dimediakan dengan satu media yang makhluk, ya. Jadi berada di atas batu, jadi berada di atas, makanya dikatakan Quran itu pada saat qadim karena memang itu yang di sana. Tapi ketika keberadaan Quran, ya, media kertas yang ada Quran di atasnya, ini kan hakikatnya hadis. Medianya, bukan Qurannya. Lauhil, karena dikatakan dia dibuat di tempat gitu. Ya, ini agak sedikit kita ujungnya ke berfilsafat juga kita ini. Ya, kalau dikatakan Quran ketika ada di Lauhil Mahfuz, sedangkan Lauhil Mahfuz itu kan kemudian diciptakan Allah juga, ya, diciptakan Allah juga, berarti Lauhil Mahfuz, segala sesuatu yang ada di alam semesta diawali pertama Allah ciptakan pena yang dengannya Allah tulis segala kejadian apa yang ada di alam semesta beserta segala isinya. Itulah ketetapan Allah semua tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi kalau dikatakan semua yang bagian dari perbuatan Allah itu nggak bisa dikatakan dia hadis. Karena Allah sendiri adalah qadim. Allah sendiri adalah qadim. Maka turunan dari perbuatan Allah pun qadim. Berbeda dengan konteksnya tadi, walaupun tempat atau wadah, ini yang merupakan turunan dari perbuatan makhluk yang sifatnya hadis. Maka perbuatan yang hadis menjadi hadis juga. Gitu. Jadi walaupun dia itu sifatnya adalah tempat, tapi esensinya Lauhil Mahfuz sendiri dikatakan tadi. Pertanyaannya sekali lagi, perkataan Allah itu sendiri, yang jelas kita perlu untuk memahami dalam konteks hal yang seperti ini, tidak bisa kita analogikan Allah semua dengan kita menganalogikan perbuatan manusia. Ya. Tapi kunci dan teorinya tadi apa? Selama Allah qadim, maka turunan dari perbuatan qadim adalah qadim. Keberadaan Lauhil Mahfuz ini pun, ya, yang Allah Subhanahu wa taala simpan perkataannya, ketetapannya, itu qadim juga. Kalaupun kemudian diartikan, ya, Lauhil Mahfuz ini kan terpisah dari Allah. Allah ciptakan kemudian sifatnya yang hadis. Tetapi di atasnya ada perkataan Allah yang qadim, tak menjadikan perkataan itu menjadi hadis. Seperti saya katakan tadi, mushaf. HP ini hadis. Tapi Quran yang ada di HP, Qurannya tetap qadim. Ya, mau medianya itu digital, kertas, atau apapun namanya, tetap dia itu qadim. Karena itu adalah bagian, ya, kalamullah. Kalam Allah. Allah qadim, maka kalamnya pun qadim, kan begitu. Tapi medianya, kalaupun jadi hadis, itu tidak serta-merta kemudian menjadikan Quran itu hadis. Aplikasi Quran hadis, tapi Qurannya tetap qadim mau dimanapun dia. Gitu dia.
Ya, harus kita pisahkan ya. Nah, jadi begitu juga dikatakan fi lauhin mahfuz. Quran di lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz hadis. Tapi Qur'annya yang merupakan kalam Allah turunan dari yang qadim adalah qadim. Demikian. Jadi Ustaz, Ya. kalaulah Quran tadi diletakkan atau ditulis di mushaf Quran yang ada, kemudian di HP, gitu. Ya. Ini boleh dikatakan media atau sarana yang diciptakan oleh manusia. Iya. Kalau lo mahfuz, sarana media yang langsung diciptakan oleh Tuhan. Ya Allah ciptakan. Jadi istimewanya di situ beda. Ya. Artinya kita ada kaligrafi. Tulisan kaligrafi itu hadis kan? Tapi esensi yang ditulis qadim. Kan begitu. Esensi yang ditulis Quran itu qadim. Tapi tulisan yang menulisnya hadis. Makanya ini yang dikatakan Imam Bukhari tadi. Quran qadim tapi qauluna bil Quran. Saya ngaji, saya ucapkanlah isi Quran. Ucapan saya ini hadis. Karena saya hadis. Kan begitu. Tapi esensi Quran ya qadim. Karena itu perkataan Allah. Kan begitu kan? Ketika perkataan Allah kita baca, maka yang kita nilai kan Qur'annya ya yang di Lauhul Mahfuz hakikatnya, yang merupakan perkataan Allah. Tapi ketika kita ucapkan, yang terdengar itu kan ucapan kita, walaupun kita membaca kalamnya Allah, gitu kan? Dianggap qauluna bil Quran hadis. Makhluk kata istilah dari Imam Al-Bukhari tadi. Ya. Silakan. Serius. Iya. Karena Quran ini di Lauhul Mahfuz, Iya. benar-benar terjagalah kemurniannya. Seandainya dia fill out di bumi, mungkin gue tak ganti. Iya. Kan gitu sih. Pasti. Ya, karena Allah sendiri mengatakan, kami yang turunkan Quran, kami juga yang akan pelihara. Ya. Yang akan pelihara. Jadi campur tangan Allah dalam memelihara Quran sehingga terpelihara originalitas dan otentitasnya. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Al-Quran itu. Iya. Dulu saya sering mengikuti yang baca Quran kode-kode ini karena mengikuti anak saya mengantar menjemput apa semua kan itu waktu itu masalah jual menjual itu belum begitu ramai. Tapi dia yang ramai itu pada waktu pembukaan malam pertama. Malam kedua. Dan malam kadang-kadang ya agak ramai juga lah. Tetapi kalau kita tengok pagi, apalagi tingkat anak-anak itu tidak ada lagungannya. Yang tinggal juri yang baca Quran sama yang membawa anak untuk baca Quran. Di situlah kelemahan kita. Kenapa? Di situlah nampak lemahnya kita itu dengan Al-Quran ini. Kalau misalnya pula ini seperti dulu dilaksanakan di Labuan Batu, saya disuruh untuk memeriksa tim juri betul-betul dicek baik-baik kesehatannya. Kalau perlu suntik tiap hari, kalau perlu kiri kanan. Karena apa? Ada yang ngapain itu membilang saya, tolong ya dokter ya, jawabnya. Dia saya bilang, iya nggak usah bapak bilang, saya awasi. Rupanya bahkan saya tahu bahwa dia disuruh bupati bahwa ini juara umum kita, kamu naik haji. Maka adalah dari Labuan Batu, saya tanya yang perempuan yang habis 30 juz,
Ibu orang mana? Di mana orang mana gitu? Apa ada family sini? Oh nenek saya tak apa lagi gitu. Tapi sedangkan dia ambil dari LPT itu di Jakarta. Itu yang mengambilnya, yang mencarikannya si, maaf ya, saya sebut aja ya, Dokter Nirwan Batubara. Karena abangnya itu adiknya ada di Labuan Batu. Itulah dia, anak dia itulah yang kawin sama anak si Fadlan. Kalau itu Pak. Jadi itulah Ustaz yang kita katakan supaya MTQ ini ya betul-betul lah. Jangan di suatu pembukaan dengan penutupan aja yang rame. Dan itu yang ingin saya ingatkan kembali. Kalau bisa itu seperti pada bulan puasa, janganlah diadakan tuh di depan masjid raya itu penjualan seperti makanan itu Ustaz. Itu paling nggak suka saya. Sama si Bobby yang bilang itu. Kalau saya bilang itu sama orang saya bilang ini pertama kali membuat adalah Abdillah. Saya bilang kalau ini dibuat begini tidak akan masuk penjara, saya bilang. Masuk dia. Elden masuk di sini. Ini si Bobby itu masuk kita tahu. Amin. Karena tidak boleh itu kita campur adukan makanan dengan ibadah. Makanya dalam seperti tahlil, kalau ada hawa makanan itu masuk ke ruangan tengah, gelisah orang yang baca itu. Makanya janganlah cepat aja deh ya. sampai terciumnya itu ke depan. Maka bagaimana lah kita kadang-kadang kita bangga kita Islam. Betul. Tapi kalau kita cek sekarang ini berapa jumlah kita yang Muslim, itu saya rasa tidak ada lagi seperti yang dulu 99%. Mungkin dari lah kita bilang 99%. Yang betul-betul pandai dan memahami dengan Al-Quran itu berapa persen? Yang hanya bisa membaca tapi tidak memahami berapa persen? Yang membaca ini sedang-sedang aja berapa persen? Yang membaca terbaca-bacanya berapa persen? Yang tidak bisa membacanya banyak kan? Nah itulah. Kalau saya rasa ya itu bagian Ustadz itu. Sama kori-kori dan tim juri-jurinya lah nih. Karena saya banyak kalau saya juri-juri itu. Ini bagian kiraat, bagian ini, sekarang makin banyak lagi. Entah 70 atau berapa orang yang kemarin itu di tafsir sana. Sehat orang dulu. Alhamdulillah sehat. Cuma saya enggak mau besar. Karena saya bilang kalau saya diajak, saya sebenarnya kenal sama Sekda itu sama Pak Adik Tidun Nurul, tapi malas hidupnya kalau saya ingin juga ikut waktu itu Ustaz. Cuma nama kan nggak ada dana. Maaf ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya sedikit saya sampaikan ya memang kritik terhadap perbaikan MTQ sudah banyak, bahkan dari para kori-kori senior yang berharap ya aspek pembinaan ini harus lebih menonjol dan lebih utama daripada sekedar hanya mengejar prestasi. Ya, jadi sekarang orang tengok bukan hanya ujian CPNS ada joki, MTQ pun pakai joki. Ini kan sudah, kalau sudah seperti itu ya hilang apa tujuan dari syiar tadi. Ini yang perlu untuk kita, selain tadi mungkin dengan aspek-aspek yang disampaikan. Ini saya kan di Kota Maksum 1. Anak saya kan ikut tanding. Kalau enggak anak saya juara 1, Ustaz. Tapi karena didatangkan dari luar. Itu dia. Kalau saya kalah anak saya. Kecewa juga. Itu dia. Kecewa saya. Tapi waktu dia di sini, Lailatul Muayyadah, itu anak saya yang umur 7 sampai 10 tahun itu anak saya juara 1. Ya, alhamdulillah. Di rumah Al-Wafra Jajar Abdul. Iya. Baik, Bapak Ibu, kita padakan sampai di sini.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma arzuqna imaman adila wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina illa bi husnil khatimah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.